Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Sebelum kita lanjutkan dengan materi selanjutnya yaitu aerosol, ini saya ingin membahas tentang soal ujian yang kemarin dijalankan atau dikerjakan oleh adik-adik waktu UTS ya. Untuk soal pertama ada kesulitan adik-adik? Ada yang masih belum paham nomor satu ini kira-kira? Nggak ada, sudah paham semua ya? Wahyu Rahmadani ada Wahyu Ramadhani. Wahyu Ramadhani ada Wahyu Ramadhani. Ada Bapak. Mbak, nomor satu jawabannya berapa? Bisa enggak kemarin waktu UTS? Bisa tapi lupa atau gimana? Ya, Aisyah Elvia Ambarwati ada? Asia Elvia Ambarwati. Ada Bapak. Jawabannya berapa Mbak? Nomor satu, soal nomor satu. Jadi pH yang diinginkan berapa pH-nya? 5,8. Berarti volumenya berapa dan berapa? Ditarik ke samping 0,85 dan 9,15. Ya toh? Tetapi kalau kita hanya mengambil 0,85 dan 9,15, maka kalau dicampur hasilnya berapa mili? 10 mili, atau 9,15 tambah 0,85, ketemunya adalah 10 mili. Padahal kita ingin buat berapa mili? Amanda Mayang, Amanda Mayang. Ada Amanda Mayang? Amanda Mayang nggak ada ya? Saya coret ya namanya ya, Amanda Mayang ya. Firman Syahmada. Gimana Bapak? Ya, tadi kan lihat di lihat di layar ya. Itu kan kita ingin membuat campuran buffer dengan pH 5,8. Ya, lalu di tabel itu yang 5,8 itu akan tercapai apabila senyawa larutannya adalah 0,85 dan 9,15. Sehingga kalau kita hanya mengambil 0,85 dan 9,15, hasilnya berapa mili? 9,15 tambah 0,85 berapa, Firman? 9 0,85 tambah 9,15. Berapa mili hasilnya? tambah 10 Bapak. 10 mili. Padahal di soal itu diminta berapa mili? Gimana? Soalnya. Di soal 1000 mili Bapak. Diminta 1000 mili. Jadi kalau 10 mili kan kurang toh, maka Ya.
Kita mengambilnya tidak 0,85 dan 9,15, tapi berapa? 0,85 kali 1000 per 10 atau kali 100 dan 9,15 kali 1000 per 10 atau kali 100. 100. Jadi jawabannya yang betul adalah 85 mili dan 915 mili. Mudah-mudahan bisa semua ya, mudah-mudahan ya. Ini soalnya paling gampang. Ini soalnya saya ambil soal yang paling gampang. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 2. Ini nomor 2. Soalnya begini kan kemarin ya. Ini saya ulang lagi kenapa? Adik-adik harus bisa loh ini ya. Nanti saya takut kalau pas diuji kompetensi keluar adik-adik tidak bisa kan kita yang jadi nggak enak ya. Seolah-olah belum diajar ya. Diketahui emulgator trietanol oleat mempunyai HLB 12 dan emulgator span 80 mempunyai HLB 4. Parafin liquidum sebagai fase minyak mempunyai HLB bruto 9. Pertanyaannya, apakah trietanol amin dan span ini, kedua emulgator ini, dapat digunakan sebagai emulgator kombinasi untuk emulsifying agent sebagai emulsifying agent untuk parafin liquidum? Jelaskan. Adiaksa Kusuma, ada Adiaksa Kusuma? Ada Bapak. Jawabannya bagaimana untuk pertanyaan A? Bisa enggak kombinasi ini digunakan untuk membuat emulsi parafin liquidum? Bisa enggak Adiaksa? Sebentar Bapak. Kemarin perasaan waktu kuliah sudah saya sampaikan ya bahwa emulgator kombinasi itu punya syarat agar bisa digunakan untuk membuat emulsi. Syaratnya adalah HLB-nya harus lebih kecil dan satunya harus lebih besar. Jadi kalau ada emulgator A dan B, maka A itu harus lebih kecil, B itu harus lebih besar dibanding HLB butuh parafin atau HLB butuh minyak. HLB butuhnya minyaknya berapa itu Adiaksa? HLB butuhnya berapa Adiaksa? 9 Bapak. 9. Kemudian trietanol aminnya berapa HLB-nya? Umumnya LP 12 Bapak. 12, berarti lebih tinggi dibanding 9 ya. Iya Bapak. Oke, berarti yang satunya yaitu twin harus lebih rendah dibanding 9. Memenuhi nggak twinnya? Twinnya berapa HLB-nya? Twin, HLB-nya berapa twin? Maaf, span. Span berapa HLB-nya? Spannya 4 Bapak. 4, berarti lebih rendah ya. Berarti jawabannya adalah bisa. Trietanol amin dan span bisa dijadikan sebagai emulgator kombinasi karena yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Ya, berarti nomor A bisa, alasannya karena karena trietanol amin lebih tinggi dan span lebih rendah. Kalau dua-duanya lebih rendah atau dua-duanya lebih tinggi, tidak bisa. Ya, harus satunya lebih tinggi, satunya lebih rendah. Nah, sekarang untuk soal nomor B, ketika kita diminta untuk menghitung berapa masing-masing yang harus ditimbang, trietanol amin oleatnya berapa gram, spannya berapa gram, diketahui bahwa emulgator total yang digunakan adalah 8% ya. Maka jawabannya adalah seperti ini ya.
Emulgator totalnya kan 8%, volumenya 100 mili. Jadi ini harus kita konversi dulu emulgator itu dari persen menjadi gram. Karena kan pertanyaan ditanya berapa gram ya. Berapa gram emulgator masing-masing yang harus disiapkan untuk membuat emulsi parafin liquidum ini ya. Jadi sini kita pakai hitungan aligasi ya, kemarin sudah saya jelaskan ya. Etanol amin oleat HLB-nya 12 ditulis di sini 12, span HLB-nya 4 ditulis 4, lalu masing-masing kita kurangkan 12 diselisihkan dengan 9 ketemu angka 3 ya. Lalu 4 diselisihkan dengan 5 ketemu 4 diselisihkan dengan 9 ketemu angka 5. Jadi trietanol amin oleatnya adalah 5/8. 8 ini dari mana? Dari penjumlahan 5 dan 3 ini. Ya, 5 tambah 3, 8. Jadi etanol oleatnya adalah 5/8. Spannya adalah 3/8. Kali berapa? Kali bobot emulgator total, yaitu 8 gram. Ini kebetulan angkanya sama. Ya, saya buat sama supaya mudah ngitungnya. 8 gram, 8 gram, jadi ketemunya 5 gram, ini 3 gram. Jadi ingat-ingat ya, ini saya khawatir nanti kalau keluar uji kompetensi adik-adik belum bisa. Ya, makanya saya ulang lagi ini. Ya mudah-mudahan sekarang sudah paham ya. Nanti kalau belum paham harus dipahamkan ya, sampai paham loh. Jangan nunda nanti sampai nunggu apoteker, nunggu uji kompetensi. Sudah lupa semua, nanti ketumpuk-tumpuk macam-macam. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan kuliahnya dengan aerosol. Ya. Aerosol adalah sistem dispersi. Kemarin sudah kita bahas ya, sistem dispersi, ada emulsi, ada suspensi. Di mana sistem dispersi ini intinya adalah dua bahan yang tidak campur tapi dipaksa campur. Ya, minyak dengan air misalnya menjadi emulsi, atau massa padat dengan air menjadi suspensi. Ya, padatnya itu tidak boleh larut. Kalau larut jadinya bukan suspensi tapi larutan ya. Nah, demikian juga aerosol. Aerosol itu adalah padat dalam gas atau cair dalam gas, di mana padatannya itu tidak larut dalam gas itu. Jadi aerosol itu fase luarnya harus gas. Ya, fase luarnya harus gas. Fase dalamnya bisa padat, bisa cair. Tapi yang jelas padatan ini tidak bisa terdispersi sempurna, terdispersi atau larut halus dalam gas, tidak bisa. Kemudian yang kedua, cair dalam gas. Cair dalam gas ini, cairnya ini juga tidak bisa larut dalam gas, atau gasnya nggak bisa larut dalam cairan itu. Jadi mereka masih sendiri-sendiri, yang gas tetap gas, yang padat tetap padat, yang gas tetap gas, yang cair tetap cair, sehingga ciri dari sistem dispersi yaitu keruh itu mungkin terjadi. Ini kelihatannya keruh kan ya? Aerosol itu bisa dilihat oleh mata, bisa diamati oleh mata. Ini ada yang bisa diamati oleh mata, ini adalah partikel-partikel dropletnya, partikel-partikel padat atau partikel-partikel cairnya ini yang bisa diamati. Kalau gasnya kan nggak bisa diamati, ya. Ini adalah aerosol. Jelas ya? Nah, menurut Farmakope Indonesia 6, aerosol adalah sediaan farmasi yang dikemas di bawah tekanan. Artinya apa? Artinya aerosol itu adalah sediaan yang mempunyai tekanan tinggi. Jadi kalau dia dimasukkan dalam kaleng, aerosol dimasukkan dalam kaleng, maka di dalam kaleng itu ada tekanan yang tinggi yang diakibatkan oleh adanya gas yang berada dalam kaleng itu. Dan gas yang berada dalam kemasan aerosol namanya adalah propelan. Nanti akan kita bahas ya, isinya apa saja, propelan ya. Itu maksud bahwa di bawah tekanan, tekanannya tinggi. Siapa yang menyebabkan tekanan tinggi? Gas yang ada dalam kemasan aerosol. Disebut apa gas kemasan aerosol? Disebut propelan. Kemudian bahan obat atau bahan aktif terapeutik
akan dilepas pada saat penyemprot ada atau aktuator ya. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut apa aktuator itu ditekan. Jadi kalau kita punya sediaan aerosol dalam kaleng, kemudian penekanannya ya seperti semprotan baygon lah ya. Kan di atas itu ada yang aktuatornya, ada penyemprotnya. Kalau kita semprot kan terus kalau kita tekan kan gasnya keluar toh, air apa baygonnya akan keluar ya. Itu sama dengan itu. Ya. Jadi apabila tidak ditekan maka bahan aktif tidak akan tersemprot keluar. Dan dengan menekan aktuator ini, dengan menekan penekan ini, maka katup ada membuka. Berarti di sini nanti kita harus ada aktuator, alat-alat atau kelengkapan dari kemasan aerosol itu adalah ada aktuator, kemudian ada katup. Dan ini bisa digunakan untuk topikal, kulit atau hidung, untuk mulut, disebut sebagai aerosol lingual, dan untuk paru-paru. Untuk paru-paru disebut sebagai aerosol inhalasi. Ya. Dan yang menjadi syarat untuk yang targetnya adalah paru-paru, itu ukuran partikel bahan obat itu harus 5 mikrometer rata-rata, ya, atau lebih kecil. Pokoknya tidak boleh lebih besar dari 5 mikrometer. Kalau lebih besar dari 5 mikrometer, nanti tidak akan sampai ke paru-paru. Bahan aktif atau bahan obatnya itu. Ya, tidak boleh lebih dari 5 mikrometer. Apa keuntungan aerosol? Nah, keuntungan aerosol adalah bahan obat bisa langsung di deliver ya, ditargetkan ke organ yang menjadi target seperti kulit atau paru-paru tadi, bahkan paru-paru targetnya bisa itu. Aerosol itu bisa langsung menuju paru-paru. Dengan syarat tadi berapa? Ukuran partikel bahan obatnya harus kurang dari 5 mikrometer atau rata-rata 5 mikrometer. Jadi obat langsung ke organ target. Yang kedua, tidak ada peristiwa oksidasi. Bahan aktif yang kita buat menjadi sediaan aerosol itu tidak mungkin teroksidasi. Kenapa? Karena tidak ada udara di sediaan aerosol itu. Lupa katanya tadi ada gas. Iya, gas dengan udara lain loh ya. Gasnya ini adalah namanya propelan yang terdiri dari beberapa bahan. Nanti kita pelajari apa saja. Ya, di antaranya adalah gas nitrogen, gas karbon dioksida. Tapi yang jelas tidak ada oksigen sama sekali. Tidak ada bahan yang bisa menyebabkan oksidasi sehingga kalau bahan aktifnya itu peka terhadap oksidasi, maka dia menjadi aman apabila dibuat menjadi bentuk aerosol. Yang ketiga, tidak mengalami hidrolisa. Kenapa? Karena aerosol tidak mengandung air, ya. Kecuali nanti kita pelajari ada satu jenis aerosol yang mengandung air. Cuman rata-rata hampir semua aerosol itu tidak menggunakan air. Jadi kalau bahan aktifnya itu mudah terhidrolisa, maka aman karena tidak ada air. Maaf. Yang keempat adalah sterilitas produk terjaga. Tidak ada kontaminasi. Kenapa? Karena tutupnya itu rapat. Kemasannya itu sangat rapat. Sangat rapat. Ya, sehingga tidak mungkin ada kuman masuk, itu tidak mungkin. Ya seperti kalau kita punya baygon itu loh ya, ada kalengnya, ada penyemprotnya, kan nggak ada yang terbuka sama sekali ya. Dan di situ baygon itu juga ada udara yang mempunyai tekanan tinggi atau senyawa bentuk gas yang tekanannya tinggi, sehingga ketika ditekan maka semprotannya akan langsung keluar, baygonnya akan langsung keluar karena ada tekanan yang tinggi. Ya, persis seperti itu. Tapi kan nggak mungkin bakteri masuk ya. Sama dengan ini, bakteri juga tidak mungkin masuk. Kemudian penggunaannya mudah, tinggal menekan aktuator, kontak manual dihindari. Ya, jadi berbeda dengan kalau kita menggunakan salep mata, katakan ya, maka salep mata ini
akan ada kontak dengan salepnya dan ini bisa berisiko menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak nyaman. Atau misalnya kita lecet kita olesi dengan garamisin misalnya, tangan kita mengusir-ngusir lecet itu kan menimbulkan rasa perih. Kalau ini enggak. Jadi langsung disemprotkan dan semprotannya itu langsung nempel pada target organ. Jadi tidak ada rasa sakit. Nah, ini adalah kerugian aerosol. Yang pertama adalah pembuatannya memerlukan biaya tinggi dengan teknologi yang tinggi ya. Nanti akan kita pelajari metode pengisian aerosol. Beberapa propelan, nah ini keluar kalimat propelan. Tadi sudah saya sampaikan apa propelan itu? Propelan adalah senyawa yang berupa fase gas, ya, yang dimasukkan dalam wadah aerosol itu, yang tujuannya adalah untuk menekan atau untuk mendorong bahan aktif agar dia tersemprot keluar ke target organ. Kalau nggak ada tekanan tinggi, nggak mungkin ya, walaupun aktuatornya ditekan. Karena nggak dibantu oleh tekanan yang tinggi, maka cairan atau bahan aktif tidak bisa disemprotkan. Ini, dan beberapa propelan itu ada yang bersifat toksik. Tapi nggak masalah ya, kita tentunya harus belajar studi praformulasi, propelan mana yang tidak toksik, itu aja yang kita pakai ya. Kemudian beberapa bahan obat tidak larut dalam propelan. Nah, rupanya dalam kemasan aerosol itu yang bagian atasnya itu dipenuhi dengan gas atau senyawa fase gas yang disebut sebagai propelan. Lalu di bagian bawahnya itu isinya adalah cairan. Jadi ada fase gas di atas, ada cairan di bawah, dan cairan ini bisa saja juga merupakan propelan, tapi propelan yang dicairkan. Apa bisa? Bisa ya. Propelan itu fasenya gas, tapi kalau suhunya diturunkan, dia bisa langsung mencair, menjadi bentuk cair. Dan cairan yang di bawah ini, apakah itu propelan atau mungkin cairan yang lain, pelarut-pelarut yang lain, dimaksudkan untuk melarutkan bahan aktif. Jadi sekali lagi, aerosol itu yang atas adalah uap atau gas, bawahnya adalah cairan, dan bahan aktifnya dilarutkan dalam cairan itu. Dan bahan cairan ini pelarutnya bisa propelan juga yang dicairkan, bisa senyawa lain atau pelarut lain. Nah, ini kerugiannya adalah beberapa bahan obat tidak larut dalam propelan. Bagaimana caranya? Nanti akan kita bicarakan. Kalau bahan obat kita tidak bisa larut dalam propelan, nanti bisa kita tambah dengan kosolven. Ya, salah satu kosolvennya adalah etanol. Jadi bahan obat dilarutkan dalam etanol, kemudian dicampur dengan propelan cair. Jadi dalam propelan cair itu ada dalam fase cairnya yang bawah, yang atas kan gas, yang bawah itu cairan toh. Cairan itu merupakan larutan bahan obat dengan pelarut etanol yang sudah dicampur dengan pelarut propelan. Ya. Kemudian kerugian yang lain adalah, jadi nomor 3 ini nggak ada masalah ya, walaupun kita agak sulit-sulit terlalu mencari kosolven. Yang nomor 4, efek dingin dari beberapa bahan yang mudah menguap dapat menimbulkan rasa sakit tidak nyaman. Ya, kita tahu kalau propelannya adalah gas, jadi kalau dia disemprotkan, dia akan keluar dan dia menjadi bentuk cair itu kan karena didinginkan. Jadi suhunya dingin ya. Propelan itu bentuknya cair, suhunya dingin. Apabila kena daerah yang lecet atau yang luka mungkin menimbulkan rasa sakit. Ya. Itu kerugiannya. Nah, tadi berkali-kali kita menyebutkan kemasan aerosol. Ternyata kemasan aerosol itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah wadah utamanya, atau ini dikenal sebagai kanister ya. Kanister, CANISTER, kanister. Kemudian ada katup atau valve. Kemudian ada penyemprot atau aktuator. Dan ada selang atau pipa ya.
yang tercelup dalam sediaan dan disebut sebagai deep tube. Kenapa disebut sebagai deep tube? Karena selang ini atau tube ini harus nempel pada bagian dasar dari wadah, ya. Ini deep tube itu adalah ini. Dia harus nempel pada bagian bawah dari wadah. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita menekan aktuator, ini aktuator ya atau penyemprot itu kita tekan, maka valve ini akan membuka. Jadi ketika aktuator ditekan, valve membuka, dan begitu valve membuka, maka sediaannya ada di sini itu langsung didorong keluar. Siapa yang mendorong keluar? Yang mendorong keluar adalah ini, ya, fase uap yang biasanya kita kenal sebagai apa? Propelan. Ini propelan bentuk gas, ini propelan bentuk cair, ban-bannya di sini. Kalau kita tidak menekan, maka katup ini menutup. Maka walaupun di sini ada tekanan tinggi, tapi tekanan tinggi itu gagal mendorong cairan keluar karena pintunya ditutup atau valve-nya, katupnya ditutup. Nah, kan kita harapkan agar semua bahan aktif yang kita masukkan dalam sediaan yang kita larutkan dalam cairan di bawah ini bisa keluar semua kan ya. Maka caranya harus dimasukkan deep tube yang sampai menyentuh bagian dasar dari wadah ini. Kalau misalnya hanya sampai sini, misalnya deep tube-nya hanya sampai separuh saja ya, selangnya separuh segini, maka ketika cairannya itu kan makin lama makin habis cairannya itu makin turun ya. Kalau dia sampai di bagian bawah dari selang ini, maka ketika aktuator ditekan tidak ada yang terdorong, ya tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar, tidak ada aerosol yang tersemprotkan. Sehingga banyak yang terbuang. Oleh karena itu harus dimasukkan deep tube, yaitu selang yang masuk sampai ke bagian dasar dari wadah atau kanister ini. Nah, untuk wadah atau kanister itu bisa terbuat dari logam, gelas, atau plastik. Ya, terserah terbuat dari apa. Yang penting harus tahan terhadap tekanan tinggi. Ya, ingat ya bahwa aerosol itu bagian atasnya akan uap yang tekanannya tinggi atau fase gas yang tekanannya tinggi. Jadi kalau plastiknya mudah jebol ya repot. Ya, nggak bisa. Jadi syaratnya adalah logam boleh, gelas boleh, plastik boleh. Yang penting harus tahan terhadap tekanan tinggi. Nah, itu adalah mengenai wadahnya ya. Kemudian katupnya atau valve-nya. Katup harus terbuat dari bahan yang fleksibel, yang mudah dibuka dan mudah ditutup. Ya, sehingga ketika aktuator ditekan, otomatis valve itu akan membuka dan menyemprotkan cairan bahan aktifnya keluar ya, bersama-sama dengan gas propelannya. Ini harus dapat menghantarkan sediaan dalam bentuk yang diinginkan. Ada 3 tipe katup pada aerosol. Yang pertama adalah continuous spray valve. Ya, ini adalah katup yang akan mengeluarkan bahan aktif itu terus-menerus ketika aktuator ditekan. Tapi kalau aktuator dilepas, ya, tekanannya dilepaskan, maka aerosol berhenti keluar. Pak, kalau misalnya ditekan terus sampai habis bisa-bisa, ya, kamu tekan terus gitu ya, tinggal separuh, terus ditekan tinggal seperempat, terus tinggal 1/10, tinggal dan seterusnya ya. Nanti lama-kelamaan akan habis bisa. Karena betul-betul tidak ada kendali, ya. Berbeda dengan yang metering valve. Kalau metering valve ini sekali kita menyemprot, sekali kita menekan aktuator dan sediaan itu disemprotkan keluar, maka setelah 1 satuan dosis sediaan itu dikeluarkan, maka otomatis valve akan menutup kembali. Jadi valve ini memang mudah buka, mudah nutup,
Tetapi syaratnya apabila sudah satu satuan dosis yang dikeluarkan, maka valve itu menutup. Walaupun aktuator masih kita tekan loh. Ini kehebatan dari valve yang model meter dus ini. Atau metering valve ini. Ya. Nah ini tentunya lebih disuka yang nomor 2 ini oleh pasien. Karena tidak takut overdosis kan ya. Kalau yang continuous spray valve ditekan terus ya semua wadah masuk hidungnya pasien ya. Karena nggak ada kendalinya. Tetapi kalau ini enggak. Walaupun ditekan terus, kalau satu satuan dosisnya sudah keluar, maka akan terhenti dan pasien tidak mengalami kondisi overdosis. Nah, yang berikutnya adalah foam valve. Foam valve itu adalah katup yang dapat menghasilkan busa ketika aktuator ditekan. Ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana sih foam valve ini atau foam itu sebetulnya apa. Nah, ini adalah bentuk yang terbaru dari aerosol ya. Jadi aktuatornya itu tidak berupa satu bagian kecil ya, tetapi menjadi wadah yang penutup sediaan ini. Ya. Ini adalah aktuator sekaligus tutupnya ya. Nah, biasanya sediaan ini digunakan untuk meter dus ya, metering valve. Di sini metering valve, jadi meter dus. Jadi ini pasiennya ini semprot mulut ya. Jadi ini bagian ujung dari aktuator ini yang merupakan tempat dikeluarkannya aerosol itu dimasukkan mulut. Ya, jadi dimasukkan mulut, kemudian aktuatornya ditekan dari bawah ini ya. Jadi ibu jari ditekankan di sini, ditekan ke atas begitu, maka aktuator tertekan, kemudian valve yang merupakan metering valve ini akan membuka dan mengeluarkan satu dosis sediaan. Setelah satu dosis sediaan, walaupun kita masih menekan aktuator ini, maka sediaan akan berhenti disemprotkan. Karena sudah cukup satu satuan dosis. Dan kalau sudah satu satuan dosis yang dikeluarkan, maka valve akan menutup automatically walaupun aktuator masih ditekan. Ya. Nah, kemudian ini adalah kanister, ini wadah dari yang isinya ada dua, bagian atas adalah uap, ya, gas fase gas yaitu propelan, lalu yang bawah adalah suspensi atau emulsi atau dispersi sistem yang lain. Tapi cairan dalam padatan dalam cair yang di sini ya, yang isinya padatan itu adalah padatan bahan obat, ya. Nah, ini bentuk lain dari spray ya, atau dari aerosol. Penyemprot atau aktuator, yaitu alat yang dipasang pada valve stem batang katup dan berfungsi untuk membuka atau menutup katup ya. Tapi tadi untuk yang metering valve dia hanya berfungsi untuk membuka ya. Sedangkan menutupnya itu akan automatically menutup sendiri apabila sudah satu satuan dosis dikeluarkan. Tipe penyemprot itu ada 4 ya. Yang pertama adalah spray aktuator, yaitu aktuator yang bisa menyemprotkan bentuk aerosol. Ada foam aktuator, yaitu aerosol yang keluar itu dalam bentuk busa. Dan untuk yang foam aktuator itu syaratnya adalah ini, ya. Aktuatornya harus mempunyai lebar sebesar ini, 0,017 sampai 0,125 inci. Ya. Kemudian solid tip aktuator, yaitu aktuator yang bisa mengeluarkan padatan, ya, jadi padatan dalam gas, dan ada spesial aktuators, yaitu aktuators yang digunakan untuk metering valve, ya. Jadi walaupun spesial aktuators itu aktuator atau penyemprot yang walaupun ditekan tapi dia tidak bisa membuka paksa valve
atau katupnya. Karena katup itu mempunyai pengaman, yaitu kalau sudah satu satuan dosis keluar, dia akan menutup sendiri. Ya, ini yang dinamakan sebagai spesial aktuator. Ya, jadi ada 4 ya, spray aktuator yang umum biasanya adalah senyawa, sistem dispersinya adalah cairan dalam gas. Kalau ini foam aktuator ini juga sama, cairan dalam gas, cuman di sini lebih ke gas dalam cairan. Jadi gas sebagai fase dalam. Itu bedanya foam dengan yang bentuk aerosol biasa. Kalau aerosol itu fase luarnya adalah gas, fase dalamnya cair atau padat. Tetapi kalau foam actuators itu fase luarnya harus cair, fase dalamnya gas. Ya, nanti akan kita pelajari itu. Apakah tidak boleh, Pak, yang foam actuator itu fase luarnya gas, fase dalamnya cair? Boleh ya, cuman nggak stabil. Foam yang stabil itu dimiliki apabila fase luarnya adalah cairan dan fase dalamnya adalah bentuk gas. Ya. Oke, kemudian deep tubes, yaitu saluran yang digunakan untuk lewatnya cairan sampai dia tersemprot dalam bentuk aerosol. Syaratnya tadi, deep tube ini harus menyentuh bagian bawah dari wadah. Apa alasannya kenapa harus menyentuh bagian dalam dari wadah? Masih ingat? Masih ingat kenapa kok deep tube ini harus menyentuh bagian bawah? Arya Adi? Arya Adi nggak ada? Saya coret namanya ya. Arya Adi tidak hadir. Dani ada Dani, Mas Dani. Ada, Pak. Apa alasannya kenapa deep tube itu harus sampai ke lapisan bawah atau bagian dasar dari kanister atau wadah, Mas Dani? Alasannya apa? Ya wis, Ananda Satria Reswara. Mas Ananda Satria, dengar suara saya? Dengar, Bapak. Apa alasannya kenapa deep tube itu harus sampai menyentuh bagian bawah dari wadah? Agar diingat-ingat ini ya, diingat-ingat ini. Tadi sudah saya sampaikan kok. Karena di sini di slide tidak ada, ini saya sebutkan sebagai alasannya, saya sampaikan secara peroral saja, tidak saya tulis di slide. Alasannya adalah agar semua sediaan itu bisa digunakan tanpa tersisa. Kalau sisa kan kasihan pasiennya ya, sudah beli mahal-mahal, sisanya banyak, aktuator ditekan tidak bisa keluar hanya karena deep tube-nya tidak sampai menyentuh bagian dasar dari wadah. Kalau dia menyentuh bagian dari wadah, maka sampai habis koret-koret itu ya, itu akan terpakai semua nanti. Jadi pasiennya nggak rugi. Ya tolong diingat-ingat ya. Jadi ya, diingat-ingat, diingat-ingat. Nih ya, alasannya apa? Agar semua sediaan itu terpakai dengan baik oleh pasien. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang buang, tidak ada yang buang ya. Kalau buang kasihan mahal-mahal harganya
banyak yang terbuang. Kemudian propelan. Nah, masih ingat ya, propelan itu adalah fase gas yang ada di atas fase cair. Tapi fase cair pun bisa juga menjadi propelan yang dicairkan. Ya. Nah, kenapa harus ada fase gas? Fase gas itu berfungsi untuk menekan atau untuk mendorong atau untuk meningkatkan tekanan wadah aerosol, dan tekanan yang tinggi ini yang mampu menyemprotkan produk ketika katup dibuka. Tadi sudah kita bahas ya. Nah, ini propelan itu ada dua macam, yaitu gas yang dicairkan. Contohnya adalah klorofluorokarbon. Ini adalah gas yang bisa dicairkan. Ya, hidrofluorofluorokarbon atau HCFC, hidrofluorokarbon atau HFC, hidrokarbon atau HC, dan hidrokarbon ethers. Ya, ini adalah gas yang bisa dicairkan. Sehingga kalau ada aerosol, sediaan aerosol yang isinya bagian atas adalah gas dan bagian bawahnya adalah propelan yang dicairkan, maka jenis-jenis propelannya pasti ini, antara A sampai E ini, tidak ada yang lain. Antara A sampai E. Ya. Tetapi kalau misalnya propelan itu adalah gas yang ada di atas cairan, sedangkan cairan di bawahnya itu adalah pelarut selain propelan, ya misalnya alkohol atau mungkin polietilen glikol ya dan sebagainya, ya. Ini termasuk dalam ini gas yang dikompres, yaitu nitrogen, nitrous oksida, dan karbon dioksida. Ketiga gas ini tidak bisa cair walaupun didinginkan. Jadi dia hanya bisa mengisi ruang bagian atas saja. Tapi tidak mungkin dia menjadi bagian cairan yang ada di bawah dari gas itu. Ya. Kalau ada cairan yang berupa propelan yang dicairkan, maka gasnya pasti ini. Antara ini, atau ini. Ya, hidrokarbon atau klorofluorokarbon ini. Jelas ya? Nah, ini jenis aerosol. Ya. Ada yang sistem 2 fase, ada yang sistem 3 fase, ada yang sistem aerosol busa. Yang 2 fase itu isinya adalah minimal. Ini minimalisnya ya. Bagian atas adalah gas dan bagian bawah adalah cair. Ya. Nah, cairan ini mengandung bahan aktif dan cairan ini bisa juga merupakan propelan yang dicairkan atau bisa pelarut-pelarut yang lain, terserah. Ya. Nah, propelan cair dapat ditambahkan dengan kosolven yang membantu kelautan bahan aktif. Apabila bahan obatnya itu tidak bisa larut dalam fase cair, yaitu propelan, maka bisa ditambah dengan kosolven. Contohnya apa? Contohnya adalah ini etanol, propilen glikol maupun polietilen glikol. Ini adalah contoh-contoh kosolven yang bisa digunakan untuk melarutkan bahan aktif dalam propelan. Kalau tidak ditambah kosolven, maka bahan aktifnya tidak bisa larut. Padahal ini sistem 2 fase, ya. Satunya adalah propelan, gas, satunya adalah cair. Ini bentuk minimalis dari aerosol. Tapi ada juga aerosol yang masuk sistem 3 fase, ya. Ada fase gas, ada fase cair. Lah fase cairnya itu terdiri dari 2 fase. Bisa cair dan cair, misalnya minyak dalam air atau emulsi. Bisa bahan padat dalam cairan atau suspensi. Jadi ada fase gas, yang pertama uap propelan, ada fase cair yang kedua, dan ada fase dalam. Fase dalam itu bisa cairan, bisa padatan. Ya. Jadi kalau ada gas kemudian ada suspensi, itu 3 fase. Atau ada gas, ada emulsi, di bawahnya emulsi, itu adalah sistem 3 fase. Jelas ini ya? Pengertian emulsi dan suspensi saya kira sudah kita pahami bersama. Suspensi itu antara padat dan cair. Kalau emulsi itu antara cair dan cair. Ya. Dan busa. Nah,
Untuk aerosol busa, emulsi yang mengandung bahan aktif surfaktan cairan air non-air. Jadi aerosol busa itu syaratnya adalah fase cairnya itu harus ada emulsi ya yang mengandung surfaktan. Dan busa yang jadi suspensi nggak bisa menghasilkan busa loh ya. Yang bisa menghasilkan busa apa? Emulsi. Nah, busa ini menjadi stabil, dikatakan stabil bila propelan sebagai fase dalam dan air sebagai fase luar. Ini berarti merupakan anomali dari aerosol, karena kalau aerosol itu fase luarnya harus gas, fase dalamnya bisa padat atau bisa cair. Tetapi kalau aerosol ini fase dalamnya adalah gas, fase luarnya adalah cairan atau air. Ya, itu pengertian busa. Berkebalikan dengan pengertian aerosol. Aerosol itu adalah pada dalam gas atau cair dalam gas. Kalau busa itu gas dalam cair. Apa enggak bisa, Pak? Cair dalam gas bisa, tapi tidak stabil. Maka yang dipilih kalau kita ingin menghasilkan busa ya ini. Ya, fase luarnya adalah cairan, fase dalamnya adalah gas. Formulasi aerosol seperti yang saya katakan, yang minimal itu adalah ada cairan yang berisi produk atau produk konsentrat, yang atasnya adalah berupa propelan berupa gas. Ya, proses pengisian. Untuk pengisian aerosol, yaitu fase gas dan fase padat ini dalam wadah, itu bisa dilakukan dengan pendinginan. Dan pendinginan itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencairkan fase gas, yaitu propelan yang berupa fase gas itu sebagian kita cairkan. Ya, ini gas propelan dicairkan, biasanya didinginkan sampai suhu min 10 derajat Fahrenheit. Kemudian propelan yang sudah dicairkan itu dimasukkan dalam wadah, ya. Jadi konsentrat yang dingin dan propelan yang sudah dibuat menjadi cair. Ini artinya cairan ini sudah berisi konsentrat bahan aktif atau konsentrat obat, ya. Kemudian setelah itu lalu ditutup. Setelah propelan yang berupa cair ini dimasukkan dan bahan aktif juga sudah dicampur dengan propelan cair ini, lalu ditutup. Kemudian dimasukkan dalam wadah, segera pasang aktuator, ya, pasang aktuator. Kemudian masukkan gas propelan dalam bentuk gas ini, ya. Nah, ini biasanya karena ini adalah sudah berupa cair, ketika dimasukkan dalam ruang kosong, maka cairan itu akan menguap dan mengisi bagian atas dari cairan ini. Jadi terpenuhilah komposisi aerosol yang paling sederhana, yaitu propelan bagian atas, propelan gas bagian atas, dan propelan cair bagian bawah. Ya. Cairan bagian bawah akan berubah menjadi gas dan mengisi ruang bagian atas wadah. Ya. Jadi ini walaupun tidak diisi gas, otomatis akan terisi dari cairan-cairan yang menguap menjadi gas ini. Kemudian proses pengisian dengan pendinginan, ya. Gas propelan dikompres, jadi tidak dicairkan, tapi propelan ini dimasukkan sebagai bentuk gas dengan tekanan yang tinggi. Jadi sama, yang dimasukkan dulu adalah cairan, ya, cairan yang bukan propelan, ya. Ini adalah cairan yang bukan propelan. Jadi cairan lain, misalnya alkohol, ya,
atau misalnya air juga bisa, ya, atau bisa propileng glikol, ya. Nah, kemudian setelah cairan dimasukkan, jadi kemudian propelan ini dimasukkan, ya, dimasukkan sebagai fase uap dan memasukkannya dengan diberi tekanan tinggi. Jadi tekanan yang ada di gas propelan yang atas ini, yang kuning ini tinggi, karena memang dimasukkan dengan tekanan tinggi. Setelah itu dipasang penyemprot, katup, dan ditutup, ya. Deep tube juga dimasukkan. Dan ingat gambarnya, deep tube selalu menyentuh bagian bawah dari wadah. Jadi bisa bayangkan ya, yang nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 1 itu ada cairan yang juga propelan di bagian bawah, ada gas yang juga propelan bagian atas. Kalau yang dengan gas kompres ini, ada cairan dari bagian bawah yang mengandung bahan obat, sama dengan yang pertama juga cairannya mengandung bahan obat. Ada gas yang berupa gas propelan, dan cairan yang di bawah ini bukan propelan. Ya. Nah, ini gambaran skema cara membuatkan aerosol, ya. Dimasukkan cairan dulu, kemudian ditutup, segera ditutup dengan aktuator dan valve serta deep tube, dan bagian bawah ini akan menguap, ya. Bagian bawah itu akan menguap, mengisi bagian atas yang masih kosong itu dalam bentuk warna ini, dan akhirnya menjadi bentuk aerosol yang sudah jadi. Jelas ini, ya. Jadi aerosol uap itu dihasilkan dari penguapan cairan aerosol yang di bawah, cairan propelan yang ada di bagian bawah. Ini tipe sistem aerosol adalah tipe sistem larutan. Ada sistem berbasis air, ada sistem suspensi, ada sistem busa. Kita bahas satu persatu. Yang sistem larutan dulu atau solution system. Sistem ini menghasilkan semprotan aerosol dalam bentuk semprotan dengan ukuran yang sangat dalam maupun kasar, termasuk dalam sistem 2 fase, yaitu fase gas dan fase cair, yang tadi sudah saya sampaikan sebagai aerosol minimalis tadi, ya. Atasnya adalah fase cair, fase gas, bawahnya adalah fase cair, ya. Tadi sudah disinggung berkali-kali pentingnya kosulfen, ya. Kosulfen bisa ditambahkan untuk meningkatkan kelarutan bahan obat dalam bagian cairnya atau propelan cairnya, ya. Biasanya bahan aktifnya 10-15%. Kemudian water based system. Nah, ini yang saya katakan bahwa salah satu aerosol yang mengandung air adalah water based system. Nah, kenapa ada air di dalam aerosol, dalam sediaan aerosol? Ini air itu digunakan untuk mengganti solvent non aqueous bagian atas semuanya. Biasanya alasannya adalah alasan kelarutan, ya. Dan ini akan menghasilkan semprotan aerosol atau busa. Untuk menghasilkan semprotan, maka formula harus mengandung bahan aktif yang terdispersi dalam air atau dalam cairan, dan solvent lain dalam bentuk emulsi dengan propelan sebagai fase luar. Ya, jadi solvent lainnya itu adalah bentuk emulsi dengan propelan atau gas ini dengan propelan ini sebagai fase luar. Ya, jadi fase dalamnya tentunya minyak, ya, fase dalamnya minyak. Jadi water based system merupakan sistem 3 fase, yaitu ada propelan cair, ada air, dan ada propelan bentuk gas. Ya, jadi di sini cairannya itu terdiri dari propelan yang cair ditambah dengan air. Ini biasanya menyangkut masalah kelarutan. Dan ini juga masih bisa ditambah, selain ada air, ada propelan cair, bisa ditambah sebagai etanol, sebagai kosolven, untuk mencampur propelan dengan air. Jadi apabila air yang ditambahkan dalam propelan cair itu tidak terdispersi secara baik, tidak tercampur secara baik,
maka bisa ditambahkan etanol sebagai bahan lain yang nanti bisa mengatur kelarutan propelan dalam air. Sebentar nih, baterainya mau habis. Bentar ya. Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah suspension system. Merupakan dispersi bahan aktif, bahan padat. Ya, dispersi bahan aktifnya adalah bahan padat dalam propelan. Dapat ditambahkan surfaktan atau suspending agent untuk mencegah mengendapnya partikel padat. Jadi kalau sistemnya adalah sistem suspensi, berarti cairan di bawahnya itu ada partikel padat yang terdispersi, tapi tidak larut dalam cairannya. Ya. Nah, kemudian untuk yang foam system, ya kalau kita lihat foam system itu adalah seperti ini ya. Apa bedanya foam system dengan aerosol? Kalau aerosol karena fase luarnya gas, maka ketika kita semprotkan dan kita aplikasikan pada kulit, maka di kulit itu tidak akan tampak bentukan dari aerosol itu. Ya, ya bentuknya ada agak basah-basah sedikit begitu yang disebabkan karena adanya cairan. Tapi kalau cairannya itu propelan, maka dalam waktu cepat dia juga akan segera menguap. Jadi bekasnya itu hampir tidak ada. Itu kalau aerosol. Tapi kalau foam, karena fase luarnya adalah cairan, tadi sudah saya sebutkan ya, kalau foam itu fase luarnya adalah cairan, fase dalamnya adalah gas. Berarti kebalikan dari aerosol. Kalau aerosol itu fase luarnya adalah gas, fase dalamnya bisa cairan, bisa padatan. Nah, kalau aerosol itu selain sistemnya kebalikan dari aerosol, maka dia ketika disemprotkan pada tangan atau pada kulit, maka foam itu masih bisa kelihatan, masih bisa kita amati ya, seperti busa sabun begitu, masih kelihatan. Karena sifatnya stabil. Kenapa stabil? Karena fase luarnya adalah cairan, fase dalamnya adalah gas. Nah, ini formula untuk foam aerosol, ada bahan aktif, ada minyak, ada surfaktan ya. Karena emulsi tadi sudah kita singgung ya, bahwa yang bisa menghasilkan foam ini adalah aerosol yang sistemnya emulsi. Jadi ada fase cair minyak dan ada fase cair yang hidrofil yaitu air. Ya. Ini biasanya porsinya paling banyak 95 sampai 96,5. Sedangkan propelan hidrokarbonnya hanya 3,5 sampai 5%. Nah, ini adalah kontrol kualitas untuk wadah, uji bobot, uji kebocoran, dan uji penyemprotan. Ya, oke. Berarti sudah habis untuk aerosol. Ada yang mau tanyakan adik-adik? Monggo kalau ada yang mau tanyakan. Belum ada, Bapak. Oke, kalau belum ada kita lanjutkan dengan mikroemulsi. Sebentar ya. Oh ya, ini maaf, mikroemulsinya belum saya kirim ya. Nanti saya kirim. Maaf. Mikroemulsi. Sebentar. Sudah muncul slide-nya adik-adik? Sudah muncul ya slide-nya? Sudah, Pak. Oke ya, sekarang kita bicarakan mikro dan nano emulsi. Definisinya, mikro atau nano emulsi adalah sistem emulsi yang transparan. Nah, ini agak aneh ya. Emulsi itu katanya sistem dispersi. Dan sistem dispersi itu katanya selalu keruh atau partikelnya bisa diamati. Tapi kenapa kalau mikro dan nano emulsi ini kok tidak bisa diamati partikelnya alias jernih?
karena ukuran dropletnya sangat halus, yaitu 10 nanometer sampai 500 nanometer. Ini ukuran yang sangat kecil, ya. Sehingga mata tidak bisa melihat. Sebetulnya ada partikelnya itu seperti emulsi yang lain, ada dropletnya itu ada. Cuman dropletnya sangat kecil ya, dan bahkan dikatakan dia lebih kecil dari 1/4 panjang gelombang sinar tampak. Sangat kecil, sehingga tidak bisa diamati oleh mata, sehingga mata melihat ini adalah cairan yang transparan. Padahal sebetulnya ada partikelnya. Dan dikatakan bahwa mikroemulsi atau nanoemulsi ini secara termodinamika merupakan sediaan cair yang stabil. Termodinamika. Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari perubahan energi menjadi bentuk-bentuk yang lain. Ya. Jadi misalnya perubahan energi menjadi bentuk penggabungan partikel, ya. Kemarin ketika kita bahas tentang emulsi, kita mengetahui bahwa kalau kita mengaduk emulsi itu dengan kecepatan yang sangat tinggi, artinya kita memberikan energi yang sangat tinggi pada pembentukan partikel itu, dan partikelnya memang berhasil dipecahkan menjadi kecil-kecil, tetapi energi yang tinggi itu akan tersimpan pada permukaan partikel droplet. Dan partikel droplet yang mempunyai energi yang sangat tinggi itu menjadi partikel yang tidak stabil. Karena intinya adalah orang itu tidak mau kebebanan energi. Ya, atau barang benda itu tidak mau kebebanan energi. Jadi kalau dia dibebani energi, maka dia akan berusaha untuk melepas energi itu dengan cara apa? Dengan cara menggabung dengan partikel droplet yang lain. Jadi kalau minyak sebagai droplet diaduk dengan kecepatan tinggi, minyak itu partikelnya menjadi kecil-kecil sambil menyimpan energi yang sangat tinggi, dan dia akan menjadi melepaskan energi tinggi itu apabila dia bergabung dengan partikel minyak yang lain. Sehingga kenapa emulsi itu bisa pecah? Salah satu alasannya adalah untuk melepaskan energi bebas permukaannya. Nah, ini berbeda sekali dengan mikroemulsi. Mikroemulsi itu partikelnya juga sangat kecil, lebih kecil dari emulsi yang biasa atau makroemulsi. Pastilah mikroemulsi ukurannya lebih kecil daripada makroemulsi. Tetapi kenapa energinya tidak tinggi? Nah, nanti akan kita temukan jawabannya, karena untuk membuat mikroemulsi tidak boleh menggunakan energi yang tinggi. Nah, siapa yang menggantikan energi yang tinggi untuk memecah partikel minyak? Yang menggantikan peran untuk memecah partikel minyak adalah kosurfaktan. Nanti akan kita temukan jawabannya, ya. Nah, ini perbedaan mikroemulsi dan emulsi. Kalau mikroemulsi itu secara termodinamika stabil, artinya energi permukaannya rendah, ya. Energi permukaannya rendah. Sedangkan emulsi energi permukaannya tinggi, sehingga dia merasa tidak nyaman dengan energi yang tinggi itu. Sehingga cenderung untuk memisah fase minyak dan fase air. Kemudian yang beda lagi, mikroemulsi itu transparan, sedangkan emulsi itu kulit keruh. Nah, kenapa transparan? Tadi jawabannya sudah saya berikan, ya. Karena ukuran partikelnya sangat kecil. Ya, ukuran partikelnya sangat kecil dan lebih kecil dibanding 1/4 dari panjang gelombang sinar tampak. Jadi lebih kecil dari sinar tampak, maka tentu saja mata tidak bisa mengamati, tidak bisa melihat ada atau tidaknya partikel itu. Ya, transparan dia. Sedangkan kalau emulsi keruh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini. Ini juga menjadi jawaban dari kenapa dia termodinamika stabil. Karena tegangan antar muka itu sangat rendah. Yaitu sekitar 10 pangkat min 2 sampai 10 pangkat min 4. Ini 1/100 sampai 1/10.000 loh.
milinewton per meter atau din per meter. Jadi sangat rendah tegangan antarmuka ini. Berbeda dengan emulsi yang walaupun sudah turun tegangan antarmuka tapi masih agak tinggi, yaitu 20-50 milinewton per meter. Ya, ini yang menyebabkan tegangan antarmuka sangat rendah, maka akan berakibat harga G atau energi permukaan, energi bebas permukaannya menjadi sangat kecil. Nanti akan kita pelajari rumusnya. Dan yang lebih penting lagi adalah ini. Untuk membuat emulsi dilarang menggunakan energi yang sangat tinggi. Jadi memang kita menghindari energi yang sangat tinggi. Jadi kalau diaduk ya diaduk secukupnya saja ya. Kalau mau di mixer ya di mixer dengan kecepatan yang nggak usah high speed mixer, yang mixer biasa saja. Supaya apa? Supaya tidak menyisakan energi besar pada partikel droplet. Jadi kita berikan energi tapi energinya sedang-sedang saja. Ya. Nah, lain kan dengan emulsi kemarin kita menyampaikan untuk membuat emulsi harus menggunakan high speed mixer. Mixer dengan kecepatan yang tinggi. Yang artinya apa? Pukulannya sangat keras. Energi yang diberikan untuk memecah-mecah partikel minyak itu sangat besar. Sehingga partikel menjadi kecil tapi dia menyimpan energi yang sangat tinggi. Ya. Kemudian, nah, mikroemulsi yang dibutuhkan bukan energi tinggi, tapi surfaktannya harus tinggi. Ya, bahkan nanti akan kita kenal selain ditambah surfaktan juga ditambah kosurfaktan. Ya, kalau emulsi itu surfaktannya tidak terlalu tinggi dan ukuran partikelnya kecil sehingga luas permukaannya besar. Tapi kalau emulsi itu ukuran partikelnya lebih besar ya sehingga luas permukaan partikel lebih rendah dibanding mikroemulsi. Nah, ini gambaran perbedaan emulsi dan makroemulsi atau emulsi dan mikroemulsi. Yang membedakan di sini ada molekul-molekul dengan rantai yang hijau. Ini adalah kosurfaktan. Jadi kosurfaktan itu merupakan pembantu surfaktan. Sebentar. Maaf, saya minum dulu ya. Nah, pembantu surfaktan atau yang namanya kosurfaktan itulah yang mempunyai peran besar ya, yang menentukan terbentuknya atau tidak terbentuknya mikroemulsi. Ya, nanti akan kita bahas kenapa dia kok sampai punya peran besar dalam pembentukan mikroemulsi ini. Nah, ini tadi dikatakan berulang-ulang termodinamikanya stabil, artinya energi bebas permukaannya adalah rendah. Kenapa? Karena dia memang tidak diberikan energi yang tinggi pada pembuatan mikroemulsi. Tapi yang jelas, karena harga G atau surface free energy itu tergantung dari tegangan antarmuka dan luas permukaan partikel, maka kita lebih fokus melihat tegangan antarmukanya. Dikatakan bahwa mikroemulsi itu tegangan antarmukanya sangat rendah, yaitu 1/100 sampai 1/10.000 milinewton per meter. Kenapa bisa turun sekali ya? Itu adalah akibat jasa dari kosurfaktan. Jadi kosurfaktan itu mempunyai keunikan di dalam persyaratan, diantaranya rantainya harus pendek, ya maksimal itu 8 atom C. Kemudian dia harus mempunyai ikatan rangkap dan seterusnya yang dengan persyaratan itu maka menyebabkan energi permukaan itu menjadi sangat rendah. Jadi kalau misalnya kemarin kita membuat emulsi, energi permukaannya itu diturunkan oleh surfaktan, dengan kombinasi surfaktan dan kosurfaktan, itu penurunannya itu menjadi drastis, bahkan mendekati angka 0. Ini loh, 1/100 sampai 1/10.000 itu kan mendekati 0. Nah, karena tegangan antarmukanya itu mendekati angka 0, maka dikalikan dengan angka berapa saja,
hasilnya tetap 0 atau tetap rendah, ya. Jadi intinya tegangan antarmuka ini menjadi penjaga gawang agar energinya tidak tinggi. Bagaimana caranya? Ya, dia harus sangat rendah mendekati 0. Padahal kalau mikropartikel kan luas permukaan partikelnya sangat luas ya. Tapi karena dikalikan dengan angka yang sangat kecil mendekati 0, maka hasilnya tetap G-nya itu tetap rendah. Ya, jadi karena tegangan antarmuka sangat rendah, maka hasil kali ini menghasilkan hasil G yang rendah yang mengakibatkan mikroemulsi itu stabil secara termodinamika. Nah, ini gambaran penampakan emulsi dan mikroemulsi serta nanoemulsi ya. Ini transparan. Bukannya nggak ada partikel, ada cuman lebih kecil dari seperempat panjang gelombang sinar tampak sehingga tidak bisa diamati oleh mata telanjang. Nah, ini beda mikroemulsi dan nanoemulsi ya. Mikroemulsi secara dispersi koloida, secara termodinamika stabil. Kalau nano ini lebih kecil lagi, ini paling kecil, ini termodinamikanya tidak stabil. Artinya turunnya tegangan permukaan itu sulit mengendalikan besarnya harga luas permukaan dari partikel karena nano. Nano berarti luas permukaan partikelnya sangat besar ya, sehingga kalau dikalikan dengan tegangan permukaan yang sudah turun, itu hasilnya masih agak tinggi. Karena harga delta-nya lebih besar dibanding mikro. Akibatnya apa? Karena harga energi bebas permukaan lebih tinggi, harga G-nya lebih tinggi, maka dia menjadi tidak stabil. Kalau mikroemulsi dijamin harga G-nya lebih rendah dibanding mikro nanoemulsi. Ini pembentukan mikroemulsi atau nanoemulsi dipengaruhi oleh jenis minyak. Jenis minyak yang dibuat emulsi. Kenapa mempengaruhi? Karena setiap minyak yang berbeda itu mempunyai asam lemak yang berbeda. Dan asam lemak yang berbeda itu kemungkinan mempunyai rantai atom C yang panjangnya berbeda, mempunyai ikatan rangkap yang mungkin berbeda, yang satu ada ikatan rangkap, satu tidak, yang satu banyak ikatan rangkap, yang satu sedikit. Dan yang ketiga adalah viskositas minyaknya itu juga berbeda-beda. Nah, apa pengaruh rantai atom C, ikatan rangkap, dan viskositas ini terhadap pembentukan mikroemulsi? Yang pertama adalah panjang. Kalau atom C-nya semakin panjang, maka emulsi itu semakin bersifat lipofil. Ya, minyak itu semakin bersifat lipofil. Ya, sehingga HLB butuhnya akan lebih rendah. HLB butuhnya akan semakin lebih rendah. Nah, ada tidaknya ikatan rangkap. Ikatan rangkap dalam senyawa asam lemak itu akan mempengaruhi konfigurasi pembentukan droplet. Semakin banyak ikatan rangkap dari minyak yang kita buat emulsi, semakin mudah droplet itu terbentuk. Ya. Jadi ini membantu tugas kosurfaktan dan surfaktan dalam menyusun droplet yang stabil. Ya, jadi ada tidaknya ikatan rangkap mempengaruhi. Kalau ikatan rangkapnya sedikit atau tidak ada, maka konfigurasi struktur molekul menjadi droplet sulit. Ya, sehingga ada kerja keras yang harus dilakukan oleh formulator mikroemulsi untuk minyak-minyak yang tidak ada atom C-nya. Yang berikutnya adalah viskositas minyak. Semakin tinggi viskositas, semakin besar ukuran droplet. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan mikro apalagi nano, ini harus waspada kalau viskositas minyaknya sangat tinggi. Ya, ini adalah contoh-contoh surfaktan. Ya, di antaranya di sini kita perkenalkan adanya lecitin yang bisa berasal dari sobin, X maupun lisolicetin ya. Kemudian ada sodium dudeksil sulfat. Ya, lecitin ini adalah merupakan surfaktan alam.
Dan masih ingat ya, kalau surfaktan ini mempunyai HLB rendah, dia cenderung bentuk emulsi WO. Kalau HLB-nya tinggi, cenderung emulsi OW. Dan harga HLB itu dipengaruhi oleh gugus-gugus ya. Jadi senyawanya berbeda, gugus fungsinya berbeda, maka HLB-nya bisa berbeda. Nah, kalau kosurfaktan itu contohnya adalah ini, etanol, propanol, isopropanol, butanol, dan seterusnya. Polisurbat 80 yang kita kenal sebagai surfaktan juga bisa berfungsi sebagai kosurfaktan ya. Dan SPAN 20 juga bisa berfungsi sebagai kosurfaktan. Kosurfaktan ini membantu surfaktan dalam menurunkan tegangan antarmuka sehingga hampir mendekati nol. Tadi ya, kenapa bisa sangat turun drastis? Karena merupakan jasa atau hasil karya dari kosurfaktan. Ya, sehingga menghasilkan mikroemulsi yang stabil. Kosurfaktan mampu meningkatkan fluiditas interface karena adanya gugus pelincir, ya. Ikatan rangkap yang ada pada kosurfaktan itu merupakan gugus pelincir sehingga surfaktan ini mampu meluncur atau berselancar kemana-mana. Jadi dia bisa seperti naik selancar begitu ya. Jadi nabraki ombak-ombak dan ombak-ombaknya itu adalah partikel minyak, maka partikel minyak menjadi terpecah-pecah dengan adanya kosurfaktan ini. Ya. Jadi dia mampu merusak kristal ya dan membentuk mikroemulsi yang stabil menjadi bentuk droplet yang kecil-kecil. Itu yang tadi saya katakan ya, bahwa untuk membentuk mikroemulsi tidak perlu energi tinggi dari pengadukan. Cukup tambah surfaktan dan kosurfaktan. Maka kosurfaktan yang nanti bertugas mengganti fungsi dari baling-baling dari mixer itu. High speed mixer tidak perlu. Ya, sehingga energi yang disimpan oleh permukaan partikel, energi bebasnya tidak terlalu tinggi, akan jadi stabil. Ya. Nah, yang bisa sebagai kosurfaktan adalah short chain alkohol, alkohol pantai pendek ya, short chain glikol atau medium chain alkohol seperti amin atau aksid. Ya. Nah, ini kosurfaktan. Tugasnya kosurfaktan menurunkan tegangan permukaan menjadi sangat rendah, menunjukkan karakteristik hidrofil lipofil yang sesuai. Ya, jadi kosurfaktan ini hampir bisa digunakan untuk semua jenis minyak yang dengan sifat hidrofil lipofil yang berbeda. Dia bisa menyesuaikan dengan kondisi lipofil dan hidrofil apapun. Kenapa? Karena dia mempunyai struktur yang sangat pendek. Ya, kemudian yang benar adalah yang berikutnya dalam bentuk lapis tipis yang fleksibel di sekeliling droplet. Ini penting sekali, di sekeliling droplet itu kalau tidak fleksibel, maka kalau mereka bertabrakan antar droplet satu dengan droplet yang lain, bisa memecah permukaan lapisan surfaktan itu yang mengakibatkan minyak akan bertemu minyak lagi dan memisah dari fase airnya. Ya, jadi seperti kalau nggak fleksibel itu seperti ada gelas kaca, kita benturkan pada gelas kaca yang lain pasti akan pecah ya karena tidak fleksibel. Tapi kalau bola ini apa? Bola basket atau bola voli atau sepak bola ya, kalau bola-bola yang terbuat dari karet itu kita benturkan kan mereka mungkin akan dekok sebentar ya, tapi ketika dilepaskan mereka akan menjadi bulat kembali. Itu adalah fleksibel dan itu yang diinginkan oleh emulsi agar partikel droplet itu fleksibel dan dengan adanya kosurfaktan maka permukaan partikel droplet itu menjadi lebih fleksibel ya, sehingga kalau benturan dengan partikel droplet yang lain tidak ada masalah ya. Maaf, maaf. Nah, ini kriteria kosurfaktan.
Kriteria kesurfaktan adalah molekulnya harus kecil dan alkohol rantai pendek sampai sedang. Biasanya 2 juga bisa ya, antara 2 sampai 8. Jadi ini ganti aja 2 ya, 2 sampai 8 berdifusi secara tepat di antara molekul air minyak membentuk lapisan tipis, lapisan film yang fleksibel. Karena ukurannya pendek, hanya sekian atom C ya, maka menjadi lapisan film yang fleksibel, yang lentur. Teori pembentukan mikroemulsi adalah teori lapisan tipis, yang 2 teori solubilisasi, dan yang ketiga adalah teori termodinamika. Ini yang lapisan tipis ya. Nah, lapisan tipis ini disusun oleh kosurfaktan dan surfaktan sehingga dikatakan sebagai dual film ya. Duet antara kosurfaktan dan surfaktan. Ini yang membuat lapisan tipis ini menjadi fleksibel ya, sehingga permukaan ini menjadi fleksibel dan droplet itu menjadi lebih stabil. Yang kedua adalah teori solubilisasi. Jadi pada pembentukan mikroemulsi itu diawali ada fase minyak tambah fase air ya. Kemudian ditambahkan pelan-pelan surfaktannya dan kosurfaktannya ditambahkan pelan-pelan. Nah, di awal itu di sebelah sini apabila fase airnya itu sangat banyak dan fase minyaknya sangat sedikit akan terbentuk misel. Tetapi apabila fase minyaknya sangat banyak, fase airnya sedikit juga terbentuk misel. Dan ingat ya bahwa misel itu adalah bentukan surfaktan yang tidak ada fase minyak atau fase air di dalamnya. Betul-betul tersusun oleh kosurfaktan. Nah, kalau jumlah fase perbandingan fase air dan fase minyak itu di tengah-tengah ini, maka akan terbentuk makroemulsi. Tetapi apabila jumlah surfaktan dan kosurfaktan ditambah terus, maka makroemulsi itu akan berubah menjadi mikroemulsi. Ya, jadi semakin banyak kosurfaktan, tentu akan semakin membantu terbentuknya mikroemulsi. Kalau jumlah yang ditambahkan masih di bawah kebutuhan, maka yang terbentuk bukan mikroemulsi tapi makroemulsi. Dan intinya makroemulsi atau mikroemulsi itu adalah masuknya fase dalam ke dalam misel. Ya, ini dikatakan sebagai teori solubilisasi, tertelannya fase minyak atau fase air ke dalam misel. Ya. Nah, ini secara teori termodinamika ya, bila tegangan antar muka antara dua cairan yang tidak dicampur diturunkan sampai 0, maka energi bebas akan sangat kecil. Tadi sudah kita bahas ya. Kenapa ini sangat kecil? Karena ini sangat kecil, sehingga dikalikan dengan angka berapapun dia menghasilkan angka yang kecil. Nah, metode preparasi mikroemulsi adalah metode titrasi ya. Jadi pertama kali obat dimasukkan dalam fase minyak atau fase air, lalu campurkan surfaktan dan kosurfaktan dalam fase minyak, lalu fase air ditambahkan sedikit demi sedikit. Ya, ini sampai terbentuk mikroemulsi. Dan yang harus menjadi catatan, pengadukan tidak boleh terlalu tinggi kecepatannya. Yang kedua adalah metode inversi. Kemarin sudah kita jelaskan, kita akan membuat OW, tapi kita awali dari WO dulu. Setelah WO terbentuk, maka kita tambahkan W fase dalam ini sedikit demi sedikit ya, sampai mencapai angka berapa kemarin? 74% ya fase dalam. Kalau fase dalamnya sudah naik menjadi 74%, maka akan terjadilah kebalikan tipe emulsi. Akhirnya minyak yang menjadi fase dalam, air yang sudah mencapai 74% menjadi fase luar. Dan harus kita ingat bahwa metode pembuatan mikroemulsi dengan inversi ini bisa berhasil. Kenapa? Karena dengan terbaliknya emulsi dari OW ke WO, atau mungkin dari WO ke WOW, itu akan menghasilkan ukuran partikel yang sangat halus, sehingga mikroemulsi bisa terbentuk. Ini adalah bahan tambahan untuk mikroemulsi, nanoemulsi, dan ini adalah kontrol kualitas yang harus dilakukan. Ya, ini ada uji persen transmitan, itu adalah uji untuk melihat distribusi ukuran partikel dari mikroemulsi ini. Ya, kita harus tahu bahwa kemarin uji stabilitas ini ya, uji stabilitas ini diantaranya dengan melihat homogenitas dari distribusi ukuran partikel.
Kalau ukuran partikelnya tidak terdistribusi secara bagus atau ada yang kecil sekali, ada yang besar sekali, nanti akan mengancam terjadinya apa kemarin itu? Tertelannya partikel kecil ke dalam partikel besar, ya. Maka harus kita tentukan apakah homogen atau tidak. Persen transmitasi, tetes terdispersinya bagaimana? Ya, ini terkait dengan ukuran partikel mikroemulsi. Oke, saya kira itu sudah selesai. Berarti yang mikroemulsi ada yang mau tanyakan, adik-adik? Monggo kalau ada yang mau tanyakan. Nggak ada yang ditanyakan? Baik, kalau nggak ada yang tanyakan, kita akhiri ya kuliahnya ya. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.